bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa masih di Kecamatan Pamekasan dan hari ini saya berada di SDN Gladak Anyar 4. Luar biasa semangat seluruh siswa bersama Dewan Guru ini untuk mengenalkan pada Tretan. Inilah dia profil sekolah di SDN Gladak Anyar 4. Saya tidak sendiri, ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pamekasan dan juga Kepala SDN Gladak Anyar 4. Kita akan melihat apa potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Jangan lupa juga untuk tonton program Lensa Sekolah Kita untuk mengetahui potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan dengan cara like, komen, dan juga subscribe di kanal kita Klik Madura. Dari SDN Gladak Anyar 4, salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Kita. SDN Gladak Anyar 4 bisa. Then get up, get dressed before work's off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat, that's all I need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura kembali lagi bersama Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Kali ini kita berada di SDN Gladak Anyar 4, Kecamatan Pamekasan. Ya, Kecamatan Pamekasan ya Pak. Ditemani Kepala Sekolah SDN Gladak Anyar 4, Bapak Arif Fuad. Bapak Arif Fuadi. Kalau kita tadi membahas fisik sekolah ya Pak, banyak sekali yang ingin disampaikan Bapak ya. Salah satunya fasilitas yang lengkap ternyata di sini ada musola, UKS juga ya Pak ya. Iya, ada. Tadi dan apa lagi? Perpustakaan yang menjalankan fungsinya ya. Betul. Di belakang kita ini ada musola ya Pak ya? Iya, ada musola. Biasanya program apa Pak di musola? Kalau di musola kebetulan setiap pagi biasanya anak-anak sholat duha seperti itu. Ya, kalau sudah menjelang zuhur biasanya sudah persiapan sholat zuhur bersama. Nah ini kebetulan sekarang juga ada kegiatan agama, kegiatan pembelajaran agama. Ya, jadi di bawah musola. Iya, di bawah musola. Lengkap ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Kalau kita lihat fisik sekolahnya Tretan di halaman sekolah ini luas sekali dan rindang tampaknya alhamdulillah, Pak ya? Alhamdulillah. Sejak kapan ini Pak? Kebetulan ini perubahannya kemarin. Oh kemarin ya, baru-baru ini? Bukan, maksudnya sejak pas awal saya ditempatkan di sini baru saya adakan perubahan seperti ini. Dan alhamdulillah ya walaupun tidak secara signifikan mungkin ada perubahan ya, dari pagar sekolah, ya, alhamdulillah. cat juga ya Pak ya, alhamdulillah. juga pohon-pohon ini ya, pohon-pohon mangga ini banyak sekali Tretan di SDN Gladak Anyar 4. Nanti mungkin bisa ngambil ya Pak ya, alhamdulillah, cicipi silakan. 1, 2. Kalau ya. Dan kebetulan memang ya sebuah kemajuan itu kan harus dimulai dari perubahan. Gitu. Kalau kita mau maju maka berubahlah, walaupun hanya fisiknya mungkin sementara, tapi insya Allah mungkin kedepannya akan insya lebih Allah baik akan lagi, lebih baik. ada kemajuan-kemajuan betul. baru. Nah ini perpustakaan kami. Ini perpustakaan, jadi untuk dimanfaatkan jika anak-anak punya waktu membaca ya. Untuk membaca, karena penting, literasi itu sangat penting. Betul.
membaca, membuka jendela dunia. Iya betul Pak. Itu. Makanya diharapkan anak-anak kalau istirahat bisa ke perpustakaan. Tapi selain memanfaatkan perpustakaan, tentu ada pojok baca dari setiap kelas ya. Iya, benar. Alhamdulillah. Literasi anak-anak. Dan setiap sebelum pelajaran dimulai, biasanya anak-anak memang diharapkan untuk membaca 15 menit. Dan kebetulan memang sebelum bel masuk itu pelaksanaannya. Setelah bel masuk, anak-anak kebetulan ada program khusus di sini. Program membaca Al-Quran kebetulan. Iya, surat-surat pendek itu. Jadi dilaksanakan di musola juga? Dilaksanakannya ada yang memimpin di kantor. Jadi salah satu anak itu dimulai dari kelas 2 sampai kelas 6. Jadi giliran dari kelas 6 sampai kelas 2. Jadi memimpin satu anak. Jadi setiap hari 15 menit itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ya? Iya, surat-surat pendek. Selain program literasi dan lain sebagainya, kita bisa lihat kondisi fisik dari perpustakaan di SDN Geladak Anyar 4. Banyak sekali koleksi bukunya ya Pak ya? Alhamdulillah. Mungkin boleh kita tanya langsung kepada pustakawannya ya. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Nisa. Ibu Nisa, kira-kira ada berapa macam nih koleksi buku di SDN Geladak Anyar 4? Ada 900 sekian ya? Oke, berarti hampir lah ya 1000 ya. Untuk minat baca anak-anak sendiri biasanya, apa upaya pustakawan atau dewan guru di sini untuk menarik minat baca anak-anak? Dengan membaca buku tiap hari 15 menit Kebiasaan tadi ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Nisa ya. Kita akan berkunjung ke lokal lainnya ya Pak ya. Siap, Mungkin untuk melihat bagaimana potensi dan prestasi yang ada di SDN Geladak. Rekan, kalau tadi kita sudah melihat perpustakaan sebagai pusat literasi di SDN Geladak Anyar 4, saat ini kita akan berkunjung ke kelas digitalisasi ya Pak ya. Kelas berapa? Itu kelas 456. Kelas 456 Iya, ya. kelas 456. Kebetulan memang kalau kelas 5 ini, nah ini kelas 5. Ini kelas 6. Oh, ini kelas 6 tadi ya. 654. Nah, kelas 6, kelas 5, kelas 4-nya di sana kebetulan kelas sekarang. 4-nya di sana? Iya. Bahkan memang sudah dipupuk dari kelas 4 karena memang kelas 5 nanti kan ujiannya sudah menggunakan komputer. Jadi ANBK, jadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi di kelas 5 itu. Jadi dituntut untuk bisa. Ini kantor ya Pak ya? Ya, ini kantor Kegiatan guru ya ada di sini. Betul. Ya. Nah, kalau bisa kita lihat rekan di depan saya tadi lorong-lorong sepanjang lorong. Ini kantin kantin. sekolah. Ini Bagus sekali ya Pak ya. Iya, Alhamdulillah. Ya. Ya, Iya. sekolah. Ini tumbuhan dan tanamannya banyak sekali Pak ya. Iya. Sehingga rindang tampaknya ya sekolahnya. Ya, sesuai dengan ini kebetulan memang ada program Adiwiyata di sekolah sehingga ya ini keindahannya. Keindahan. Sesuai dengan jargon brandingnya ya. Iya, apa betul. Bapak tadi? Gapat bisa. Gapat bisa. Gledek Anyar 4 bersih, indah, santun dan agamis. Bersih, indah, santun dan agamis. Nah, ini kebetulan kelas 1 kelas ya? 1. Kelas 1 kebetulan ini ada pertemuan wali murid. Wali murid. Iya, kebetulan hari ini ada pertemuan. Tak langkong, Bu. Nah, ini kelas 1, ini kelas 2. Kelas 2 ya. Ya. Ini memang biar suasananya nyaman. Ya, indah dan bersih gitu. Sesuai lah ya, dengan betul. branding Benar. SDN Geladak Anyar 4. Betul. Ini memang yang saya lakukan pertama ya, mencari kelemahan dan kelebihannya sekolah ini seperti itu. Makanya saya buat branding sekolah Jadikan itu. inovasi sekolah ya benar. Pak ya. Dan branding sekolah itu saya juga jadikan inovasi. Inovasi. Jadi Bapak tadi kalau saya lihat kelas 1 ini masih sedikit ya siswanya atau dibagi menjadi 2 kelas? Enggak, kebetulan memang satu kelas jumlahnya 30 siswa. Sebenarnya kalau dijadikan 2 kelas lokalnya ada juga. Ini ya Pak ya kelas 1. Iya. Ini ini bukan kelas 1, ini kelas inklusi. Oh, kelas inklusi. Ya, kelas inklusi ya, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Memiliki kelebihan. Memiliki kelebihan dalam tanda kutip. Nah, ini memang ini kebetulan ini salah satunya sesuai dengan inovasi saya yang baru.
yaitu Gapat Sari. Gapat Sari ya. Ya, Geledak Anyar 4 sadar inklusi. Jadi, sadar inklusi. Ya, betul. Kalau anak-anak yang punya kelemahan, kelebihan khusus, memang kelebihan harus khusus, ada dalam arti, bimbingan betul. khusus ya, secara khusus ya Pak ya. dalam tanda kutip ya. Nah, ini makanya kita bina sementara tidak disatukan dengan yang lain. Ya, karena agar mungkin bimbingannya secara khusus ya, ya bisa betul. ya. Oke baik Bapak, mungkin kita perlu tanya-tanya ya, Ya. Pak ya. Assalamualaikum Ya, siap. Ibu, dengan Ibu siapa? Dian. Ibu Dian. Ibu Dian, bagaimana Ibu selama membimbing anak-anak di sini? Oh, gitu. Kaget. Iya. Bisa anak SD dari kelas 3 sampai kelas 5 tidak bisa baca. Padahal sekarang kan teknologi sudah Canggih ya. Ternyata pas saya masuk ke sini awalnya itu kurang lebih 16 siswa. 16 siswa. Ini tinggal sisanya. Ya, yang sudah Campuran ya Pak ya? Iya. Tidak harus kelas 1 ya, yang memang yang berkelebihan ya, kelas lain. betul. masuk di sini. Jadi kalau sudah anggaplah sudah ada di kelas ini dianggap sudah layak, kita kembalikan ke kelasnya seperti itu. Oh, ini 16 siswa. Ini tinggal sisanya. Ini tinggal sisanya ya Bu. Respon wali murid dengan adanya inovasi inklusi nih, sadar Alhamdulillah. inklusi ya? Iya, sadar inklusi. Bagaimana? Alhamdulillah tanggapannya sangat positif seperti itu. Sehingga kan dari awalnya yang anaknya yang dianggap tidak bisa, alhamdulillah sampai bisa karena adanya kegiatan ini seperti itu. Ibu, bagaimana upaya Ibu terhadap membimbing anak-anak ini? Tentu perlu kesabaran ya Bu ya. Sabaran luar biasa, apalagi untuk yang cowok-cowok seperti ini. Bukan cuma dalam tanda kutip nakal ya, Iya. tapi kesabarannya itu yang dari huruf A, B, C saja abjad itu belum bisa sama sekali ya, sampai ya lumayan. Jadi ini jilid 3. Jadi 3 ya. Jilid 3 ya. Dari awal belum bisa mengenal huruf. Tapi untuk upaya yang Ibu lakukan tersebut pasti memiliki dampak dari yang Betul. 16. Ya, Sudah tinggal alhamdulillah, beberapa ya. ya Bu ya. Alhamdulillah ya, berarti ini perlu rasanya diterapkan di seluruh sekolah karena memang sadar inklusi ini penting ya Bu ya. Iya, betul. Sekarang kan Bagi memang anak-anak. sekolah negeri tidak boleh nolak siswa yang inklusi seperti Betul, itu. betul. Karena bagaimanapun mereka punya Iya, kesempatan betul. yang sama untuk mendapatkan Sama. pendidikan. Benar. Betul, betul. Baik, kalau kita lihat fisik sekolah ya, tadi sudah bimbingan dengan Ibu ya. Membicarakan bimbingan. Kalau kita bahas fisik sekolah nih Pak, ini agak-agak mengkhawatirkan ya. Nah, bukan mengkhawatirkan lagi ini. Sebenarnya sekolah ini atau ruang kelas yang ada di sini ini sudah tidak representatif untuk pendidikan. Oke. Kenapa? Sudah saya ada katakan yang lapuk ya Pak ya di sana sebelah sana, mari. itu sudah ada semua. Ini gedung-gedungnya sudah retak semua itu, kanan kiri itu di belakang bahkan di tengahnya itu. Ini kalau Itu. musim hujan yang Nah, bahaya rasanya ya. ini- Kalau masih kemarau mungkin belum ya. Sebentar lagi kan musim hujan. Ini yang mungkin memprihatinkan. Takutnya terjadi sesuatu. Nah ini yang Kalau tidak kita sebelumnya ingin. ada perpindahan kelas kalau hujan misalnya. Sementara Dialihkan begitu. sementara karena memang kondisi kelasnya cukup, tidak ada. Jadi ya tetap hanya ini yang dibenahi kalau hujan, dibenahi gentingnya takut bocor seperti itu aja. Itu kalau fisik memang ya seperti inilah. Mungkin insya Allah mungkin Akan mendapatkan ya. mungkin siapa Ini tahu kode keras mungkin. nih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Betul. Nah ini benar. Jadi insya Allah siapa tahu mungkin Dinas Pendidikan akan memberikan bantuan rehabilitas, Karena memang rehab, fasilitas dengan siswa-siswi ini tentu menunjang Betul. kenyamanan kegiatan belajar mengajar yang diadakan. sarana di sini. prasarana Ya, yang baik Betul. pasti akan juga bisa meningkatkan kualitas sekolah itu. Betul, betul. Baik Bapak, terima kasih kita sudah diajak berkunjung ya Sama-sama. di SDN Gladak Anyar 4. Kita banyak tahu nih potensi dan prestasi apa saja. Namun untuk mengetahui program atau inovasi yang Bapak terapkan di sekolah ini, kita alihkan kepada sesi podcast bersama rekan saya Sari Purwati. Nanti Bapak bisa menyampaikan banyak hal ya Pak ya. Ya, Terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Ilah Terima Sabila kasih pamit kembali. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura. Terima kasih untuk tetap setia menonton program Lensa Sekolah kita di portal
di channel YouTube Klik Madura, yang mana program sekolah kita merupakan hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Kalau tadi sudah melihat cuplikan video dari SDN Gladak Anyar 4 bersama rekan saya Ila Sabila dan juga Kepala SDN Gladak Anyar 4 Bapak Arif Fuadi. Saat ini saya berada di sesi podcast dan ini merupakan salah satu terobosan sih ya, bangunan yang dibuat oleh Kepala SDN Gladak Anyar 4. Ya, ini tempat sampah dulu. Ya, dulu di sini Tempat sampah. tidak representatif ya, sangat tidak elok untuk dibahas. Sekarang menjadi taman baca, barangkali saya sampaikan bahwa di sini sudah lumayan bagus, sudah cantik sekali, dan kita akan cari tahu apa program-program yang sudah diterapkan di sekolah ini oleh Pak Arif Fuadi. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Mbak Arif, ini pertemuan kita yang kedua ya. Iya. Kalau Tretan boleh melihat bagaimana roadshow lensa sekolah kita. Dulu Pak Arif pernah bersama saya di program Lensa Pendidikan namanya, bersama Pak Arif Fuadi di Barcode 1. Iya, baru Barcode 1. Barcode 1. Betapa luar biasanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Arif, dan hari ini saya berada di SDN Gladak Anyar 4. Beliau menjadi leader di sini dan seperti biasa melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Pak Arif, bisa diceritakan sudah berapa lama di sini dan apa program yang dibawa Pak Arif sehingga begitu luar biasa yang membawa perubahan? Ya, alhamdulillah. Selamat datang sebelumnya Mbak Ari di terima kasih. SD baru saya. Saya juga punya seragam baru ini. Iya, sekolah baru saya ini kebetulan. Nah, SDN Gladak Anyar 4 ini kebetulan memang ada di kota di Kecamatan Pamekasan, tapi kebetulan di pinggiran, dan inilah keadaannya. Alhamdulillah. Awal saya masuk ke sini. Sudah berapa tahun ini? Ini sudah 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Rasanya sudah banyak yang dilakukan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, karena memang program saya sebelum saya membuat program kepala sekolah. Iya, inovasi-inovasi ya. Saya melakukan analisis SWOT, yaitu tentang kelemahan dan kelebihannya sekolah ini seperti apa. Makanya dari kelemahan itu saya buatkan program agar sekolah ini juga kedepannya lebih baik. Salah satu kelemahannya adalah fisik sekolah. Salah satunya fisik sekolah, dan mungkin ya seperti mungkin tidak hanya di sekolah saya juga, mungkin yang lain juga mungkin mengalami juga. Tapi kebetulan memang sekolah ini sebelumnya belum tersentuh rehab, jadi enggak, kesannya agak sedikit kumuh. Makanya pertama yang saya lakukan yaitu mempercantik fisiknya, mempercantik fisiknya. Karena bagaimanapun sekolah yang nyaman, sekolah yang fisiknya bagus, itu bisa memompa semangat anak-anak belajar. Dan itu saya lakukan masuk, saya sudah buat branding sekolah itu. Jadi dengan branding sekolah itu kita buatkan inovasi seperti itu. Iya. Sebelum kita beranjak pada branding, Pak Arif, apa perubahan-perubahan apa di fisik sekolah ini yang dipegang oleh tangan Pak Arif? Kebetulan fisiknya walaupun sudah tidak representatif, saya percantik dengan pengecatan. Terus saya bangunkan pagar ya, seperti gapura itu. Gapura baru yang ini. Alhamdulillah Dulu cukup hidup segan, mati pun tak mau. Seperti itu. Ya, banyak orang tidak tahu Gladak Anyar itu di mana, seperti itu. Ternyata tapi sekarang sudah bagus dengan megahnya, kokohnya. Ada bantuan buffing itu, itu pas kebetulan saya ke sini. Dan ini juga taman ini juga baru. Terus juga ada kantin juga itu juga baru. Iya. Kalau fisik sekolah sudah bagus, kita bicara program. Tentu kalau kita bicara fisik sekolah tidak hanya memberikan pelayanan sekolah yang baik bagi anak-anak, tapi bagaimana program-program itu bisa menunjang pendidikan anak-anak. Apa itu program yang Pak Arif lakukan di sekolah ini? Program yang pertama saya buat branding dulu. Apa brandingnya? Jadi sekolah ini mau dijual seperti apa betul. Jadi kalau ada brandingnya kan tahu masyarakat, ini sekolah seperti ini tujuan ini ke sini. Nah, betul, branding sekolah saya itu yaitu Gapat Bisa. Apa Gapat Bisa? Apa Gapat Bisa? Gladak Anyar 4 itu bersih, indah, sopan dan agamis. Itu santun dan agamis itu. Jadi dari branding itu saya buat inovasi. Salah satunya untuk kebersihan, itu kan bersih yang pertama itu. Bersihnya itu saya buat inovasi Pupipah. Apa Pupipah itu? Pupipah. Pungut pilah sampah seperti itu. Makanya ada di sana
ada sampah organik dan sampah non organik. Anak-anak diarahkan ke sana. Jadi setiap kali melihat sampah diambil, dipungut seperti itu. Entah dan kebetulan atau tidak, ketika tim lensa kesini memang kondisi kelas bersih, halaman juga bersih. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu ya ada kesadaran lah sekarang. Iya betul. Dulu ya mungkin karena memang ya gimana ya? Iya banyak sekali PR-nya ya Pak Arif ya. Kemudian apa lagi? Ya, Pupipah itu. Iya, Pupipah itu karena pungut pilih sampah. Iya, pungut pilah sampah seperti itu. Jadi itu. Jadi untuk yang indah itu, nah indah makanya keindahan saya buat sudah ini bisa terlihat. Seperti ini taman ini terus pengecatan kelas ruang kelas dan, ya, itu pembangunan itu juga dapur, itu biar tampak indah, biar sekolah ini bisa dilihat oleh masyarakat. Oh ini ada sekolah Geledak Anyar 4 seperti itu. Santun itu saya buat inovasinya dengan 5S. Apa? Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Itu. Jadi seperti itu. Jadi biasanya dilakukan di gerbang itu nyambut siswa datang pagi ya. Jadi ketika tim lensa datang juga tadi sudah disambut dengan ramahnya, senyum, sapa dan santun, masya Allah. Jadi kebiasaan seperti itu karena memang untuk melatih siswa tidak hanya di sekolah, tetapi kita harus terapkan dengan bekerja sama dengan wali siswa, bagaimana anak-anak itu juga santun terhadap orang tuanya. Iya. Yang paling menarik lagi di sekolah ini ada, barangkali ini baru sekolah pertama yang saya temui, ada kelas inklusi. Iya. Yang mana kelas inklusi ini jarang sekali ada di sekolah-sekolah SD negeri ya. Iya. Kenapa termotivasi untuk membuat sekolah inklusi? Iya. Ini bukan sekolah inklusi tapi kelas inklusi. Kelas inklusi maksud saya. Nah ini begini, karena ini wujud keprihatinan saya yang awalnya masuk ke sini saya temukan banyak siswa. Hampir 15 siswa. Waduh. 15 atau 8 ya, sekitar 15 siswa itu yang anggap kan inklusi itu kan banyak, Mbak. Jadi salah satunya siswa itu tidak bisa baca itu punya kelemahan ya dalam tanda kutip seperti itu. Nah, itu keprihatinan saya itu makanya saya komunikasi dengan teman-teman bahwa saya buat program. Ya, salah satunya program inovasi saya yaitu Gapat Sari. Gapat Sari sama ya, dengan, sama dengan Gapat Sari, Sari, mohon maaf. nggak Sari Purwati gitu ya, Ya, Gapat Geledak Anyar 4, sadar inklusi. Oh gitu. Sadar inklusi, berarti itu Sari sadar inklusi. Iya, sadar berarti inklusi. Sari ke depan ini harus sadar inklusi ya, Masya Allah. Betul. Baik. Nah itu, jadi adakah SDM khusus Pak untuk meramu kelas inklusi ini? Nah ini kan kita berusaha agar anak-anak yang inklusi itu paling tidak punya kita temukan bakat dan minatnya juga seperti itu. Terus paling tidak memacu agar anak juga nantinya bisa sama dengan yang tidak inklusi seperti itu. Makanya itu kita bedakan pembelajarannya, terutama saya minta bantuan, kebetulan ada GTT yang tidak punya kelas, saya tugaskan untuk membantu mereka atau menangani mereka seperti itu. Dan alhamdulillah perkembangan sangat-sangat pesat gitu. Dalam arti dari 15 siswa yang ada itu sekarang tinggal mungkin sekitar 7 atau 6 itu. Jadi yang sudah kemarin hasilnya itu bisa dirasakan. Setiap ada upaya pasti ada hasil. Nah itu, jadi kalau kita ada kemauan, ya insya Allah akan ada jalan. Betul. Pak Arif, kalau melihat ini sudah clear semuanya, sepertinya sudah perfeksionis, fisik luar biasa, program juga luar biasa. Ya, kita juga melihat digitalisasi berjalan dengan baik, kelas inklusi juga ada, dan koperasi juga bersih luar biasa. Appreciate banget buat Pak Arif. Tapi tentunya masih perjalanan panjang. Pak Arif masih 1 tahun sekian bulan. Masih tentu banyak sekali program yang harus Pak Arif lakukan di sekolah ini. Kira-kira harapan ke depan apa dan program ke depan apa? Harapan saya yang terutama ini saya ingin sekolah ini punya prasarana yang baik gitu. Salah satunya gedung sekolah yang sudah tidak representatif untuk pendidikan ini bisa mendapatkan bantuan rehab. Dan itu tidak bisa di cover oleh BOS ya? Betul. Karena apalagi banyak sekarang sekali. Sangat memprihatinkan yang sebelah sana itu. Kan Mbak Sari bisa lihat itu kondisi atap sudah turun gitu seperti itu. Terus gedung sudah retak semua dan agak sedikit
meriot katanya apa ya? Meliot ya. Membahayakan ya itu membahayakan intinya. takutnya kalau hujan. Nah ini makanya kemarin juga saya sudah usaha untuk membuat proposal disampaikan ke dinas itu. Semoga ada tanggapan. Apalagi dengan seperti ini mungkin bisa langsung direspon. Gitu. Baik, tentunya upaya Pak Arief harus mendapatkan dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Pak Arief, terima kasih obrolan singkatnya. Semoga upaya-upaya yang Pak Arief lakukan, program-programnya berjalan dengan lancar dan pastinya ada dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar. Tentunya Tretan dari SDN Gladak Anyar 4 kita belajar bahwa seorang leader harus memiliki visi dan misi yang baik untuk penerapan pendidikan. Karena Pak Arief, seorang Pak Arief yang visioner ini mampu merubah Gladak Anyar 4 yang awalnya barangkali hidup segan mati pun tak mau. Tapi di tangan Pak Arief meramu bagaimana pendidikan ini layak menjadi pelayanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Terima kasih Tretan sudah menonton program Lensa Sekolah Kita di SDN Gladak Anyar 4. Kita menanti komentar dari Tretan Klik Madura untuk kontribusi bagi kemajuan pendidikan di SDN Gladak Anyar 4 dan juga di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih sudah menonton program Lensa Sekolah Kita. Dari saya dan Pak Arief bisa kita salam Lensa Sekolah Kita. Dari saya dan Pak Arief salam Lensa Sekolah Kita. Saya Sari Pura undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.